Ya, selamat datang para pendengar semua di podcast PPI Portugal, di podcast dan episode kali ini kita kedatangan salah satu tamu yaitu dari Ketua PPI Portugal sendiri yaitu Mbak Yulianti. Halo, selamat siang Mbak Yuli. Selamat siang Mas Irfan. Ya, di acara kita kali ini kita sedang menyambut Hari Kartini, yaitu hari yang sangat mengagung-agungkan perjuangan wanita yang ada di Indonesia maupun wanita-wanita Indonesia yang juga sekarang berkarir di dunia internasional. Dan hari ini ada hari spesial karena tamu kita hari ini juga salah satu wanita yang sangat berdedikasi tinggi terhadap edukasinya sendiri dan juga dalam karirnya sendiri yang dia adalah salah satu ketua di PPI Portugal. Nah, kalau misalkan menurut Mbak, makna perjuangan wanita itu seperti apa sih, Mbak? Perjuangan wanita mungkin dari awalnya itu adalah memperjuangkan hak ya, haknya untuk bisa maju, hak untuk bisa berkembang, hak untuk dianggap gitu, untuk disetarakan. Karena pada dasarnya kan laki-laki dan perempuan itu sama ya, sebenarnya sama-sama manusia gitu. Tapi struktur di dunia ini lebih memberatkan pria, dalam arti pria lebih mungkin bisa dikatakan diagung-agungkan gitu dulunya ya, sehingga perempuan dulu dianggap minor gitu, dianggap hanya untuk di rumah, hanya untuk mengurus keluarga gitu. Karena itu perempuan memperjuangkan haknya supaya bisa sama gitu. Tapi dari semua perjuangan itu sekarang terasa juga ya kalau derajatnya perempuan dan laki-laki dalam perkembangan dari dulu sampai sekarang sudah beda jauh dan perbedaannya itu bisa dibilang drastis sekali ya. Iya, kelihatan. Dan saya sendiri sebagai perempuan bersyukur sih ada perubahan-perubahan seperti itu gitu. Karena ya bayangkan aja misalnya di zaman mungkin kalau zaman orang tua kita nggak terlalu ya, tapi zaman nenek kakek kita gitu, dimana nenek kita kan rata-rata dulu ya hanya kerja di rumah, nggak ada yang lain gitu. Jadi seakan tujuan hidupnya ya hanya untuk mengurus keluarga gitu. Jadi nggak ada yang lain. Nah sekarang kan perempuan bisa menjadi apa saja gitu. Dan menurutku itu luar biasa sih. Nggak cuma jadi ibu rumah tangga seperti zaman dulu, tapi sekarang ini wanita-wanita karir juga sangat berkembang ya, apalagi di zaman tahun 2022 ini. Tapi juga perlu digarisbawahi bukan berarti menjadi ibu rumah tangga itu hal yang buruk ya. Itu pilihan. Karena sebenarnya ibu rumah tangga pun adalah pekerjaan yang 24 jam kan. Justru malah nggak ada berhentinya gitu. Nah, cuma di sini yang bisa kita petik nilainya gitu adalah bahwa perempuan juga bisa mau milih untuk jadi apa gitu. Dan itu tidak seharusnya dijudge kalau menurut saya. Jadi sekarang untuk menentukan takdirnya perempuan juga udah bebas ya. Kalau misalkan zaman dulu biasanya dari orang tua perempuan itu sendiri sudah harus mengarahkan, oh iya nanti kamu udah gede itu harus jadi seperti ini dan lebih fokus terhadap suami. Tapi kalau misalkan sekarang boleh nih kita mau atau perempuan itu pengen kuliah jurusan apa atau kerja di bidang apa atau ingin berfokus di bagian apa, itu sekarang sudah ada kebebasannya gitu ya Mbak? Iya betul. Dan mungkin ya Mas Irwan sendiri pun mungkin juga melihat di sekitar Mas gitu ya, seperti apa perempuan-perempuan sekarang gitu. Intinya itu sih kalau menurut saya. Kadang-kadang aku malah ngelihat perempuan bisa punya double job gitu loh Mbak, antara pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga dan juga dia mempunyai pekerjaan lain yang berfokus di dalam karir dia juga gitu. Jadi malahan perempuan di sekarang lebih mulia
beberapa kasus lebih mulia daripada laki-laki karena pekerjaan mereka dan tanggung jawabnya lebih berat gitu ya, Mbak? Iya bisa dibilang ya, kebetulan, kalau saya ambil contoh dari keluarga saya sendiri gitu ya, Mhm. adik ipar saya, eee, seperti itu. Jadi dia wanita karir, tapi juga sebagai ibu rumah tangga nggak punya, kebetulan mereka nggak pakai ART gitu ya di rumah. Sehingga ketika di rumah otomatis fokusnya akan ke keluarga. Tapi di luar itu juga dia ada waktu untuk berfokus pada karirnya dan itu dilakukan, bersamaan gitu. Jadi hampir seperti juggling gitu ya. Harus mengimbangkan antara kedua peran ini. Kalau menurut saya sih itu luar biasa sih kalau perempuan bisa seperti itu. Nggak tahu apakah saya bisa. Kalau Mbak sudah bisa mengurus, anggota-anggota PPI Portugal, kalau untuk ngurus keluarga juga bisa lah yakin. PPI Portugal kan orangnya banyak, kalau ini kan cuman suami dan juga anak-anak. Iya, ya antara sama dan beda sih, Mas. Oke, oke. Nah, ngomongin soal jadi ketua PPI Portugal nih, sebagai Heeh. seorang perempuan dan juga ketua, menurut Mbak nilai-nilai kepemimpinan apa sih yang Mbak pegang dan diterapkan saat memimpin PPI Portugal ini? Heh, mmm, saya sih sebenarnya nggak melihat, eee, perbedaan antara memegang, sebuah organisasi, sebagai perempuan atau sebagai laki-laki ya. Karena pada dasarnya megang organisasi harusnya sama aja kan. Mhm. Mungkin lebih ke bagaimana orang melihat saya tepatnya. Mas Ah. Irfan sendiri kalau melihat saya bagaimana gitu sebagai ketua? Ah, kalau saya sendiri sih melihat Mbak itu sebagai sosok pemimpin yang bisa berperilaku adil terhadap anggota-anggotanya dan juga berfokus dalam pengembangan masing-masing anggota dan juga terfokus dengan penyelesaian acara yang ada, Mbak. Waduh, Apalagi dengan tahun ini saya juga bisa dibilang termasuk bisa dijalankan dengan lancar kan, Mbak? Karena kepemimpinan Mbak juga. wah, ini muji ya. Terima kasih. Tapi gimana ya, saya sih, berusaha memisahkan antara, profesional dan pribadi gitu ya. Mhm. Mmm, kan saya anggap PPI Portugal ini sebagai suatu ya mungkin bisa dibilang sebagai suatu side job gitu ya. Mmm, yang mana, eee, tujuan utama saya datang ke Portugal itu adalah, studi. Sehingga ketika dihadapkan dengan realita gitu, bahwa saya juga harus menjadi, ketua di PPI Portugal ini, diberi kepercayaan ini, maka, mmm, ya harus saya pegang tanggung jawab tersebut gitu. Mmm, saya sih bukan orang yang sangat ambisius gitu ya, Mas. Eee, jadi bukan yang, harus melakukan A, B, C, D, E gitu. Banyak ide tapi ya banyak ide aja gitu. Mungkin Nah. memang ada orang yang bisa gitu, yang mampu, menjalankan ambisinya dan idealismenya dengan baik. Tapi kalau saya lebih ke, eee, apa yang bisa itu dijalankan dengan baik gitu. Jadi kayak, eee, the best you can, eee, while being yourself gitu loh. Karena, Mhm, mhm. paham nggak? Karena kan, nggak semua orang misalnya mampu mencapai, apa ya, taruh kata misalnya lomba lari lah gitu. Kan ada yang 100 meter, ada yang 500 meter, ada yang 1 kilo gitu. Mungkin nggak semua orang bisa mencapai 1 kilo. Mungkin saya hanya bisa mencapai 500 meter aja. Tapi dalam 500 meter itu, saya berusaha melakukan yang terbaik untuk mendapatkan 500 meter yang baik gitu. Mmm. Gitu kurang lebih Mas. Analoginya bisa dipahami nggak?
Ya bisa dipahamin kok. Jadi istilahnya, ada satu persepsi di mana kita sudah tahu batasan kemampuan kita bagaimana dan juga Mhm. ada rasa mawas diri agar kita untuk selalu berusaha melakukan yang terbaik sesuai dengan batas kemampuan kita sendiri, seperti itu ya, Mbak? Betul, betul sekali, betul sekali. Nah nah kalau misalkan untuk batas kemampuan diri Mbak ini sebagai seorang perempuan dan juga PPI Portugal ini menurut Mbak seperti apa, Mbak? Dan bagaimana itu bisa pengaruh banget saat Mbak juga memimpin di PPI Portugal ataupun juga sesuai dengan akademik Mbak dan juga sesuai dengan pekerjaan Mbak juga gitu? Mmm, Seperti yang saya bilang tadi ya, saya bukan orang yang terlalu ambisius sehingga, tapi juga bukan berarti, oh ya udah segini aja gitu, nggak gitu juga sih. Itu, mungkin lebih ke ya seperti yang, Mas Irfan jabarkan tadi. Jadi kita tahu batasan kita, mmm, dan menurut saya sih, saya cukup tahu batasan diri saya seperti apa gitu ya, kemampuan saya sampai sampai di mana kurang lebih. Jadi sehingga ya saya berusaha mencapai, batasan itu saja gitu. Mmm, Bila lebih dari itu, mungkin ada kalanya dalam rentang waktu yang pendek, itu bisa berlaku gitu ya. Tapi kalau dalam jangka panjang, setahun gitu, misalnya 1 tahun masa kepemimpinan saya nggak yakin sih bisa melakukan semua dengan baik secara konsisten, gitu. Jadi, kalau menurut saya sih lebih baik, step by step, tapi konsisten Mhm. gitu. Mmm, Daripada, oh banyak banyak ambisi, tapi nanti ujung-ujungnya zonk gitu kalau kata orang. iya iya, Sedih paham kan paham. kalau kayak gitu ya, saya sendiri juga pasti akan sedih kalau misalnya punya rencana atau ide yang ternyata ya saya sendiri nggak bisa jalanin gitu. Mhm, iya Apalagi kan ini organisasi ya, berarti artinya saya bukan bekerja sendiri gitu. Di sini harus melihat juga bagaimana kapasitas teman-teman yang bekerja bersama gitu. Gitu Mas oke. kurang lebih. Berarti Mbak ini lebih berusaha untuk menjadi pemimpin yang baik dan juga konsisten agar selalu bisa berkolaborasi dengan anggota-anggota yang lain ya. Mhm. Nah, tapi dari nilai-nilai yang Mbak pegang seperti itu berasal dari mana sih? Pasti kan dari Mbaknya sendiri ada satu sosok pahlawan perempuan yang juga Mbak bayangkan dan Mbak pengen jadi sosok seorang yang seperti itu juga kan. Nah, kalau Mhm. misalkan dari Mbak sendiri itu siapa sih sosok itu? Eee, mmm, Kalau sosok perempuan yang bisa dibilang pahlawan ya, itu adalah, Mhm. ibu saya. Mmm, saya sih sadar nggak akan bisa seperti beliau karena pada akhirnya ibu saya dan saya adalah 2 orang yang sangat berbeda gitu. Tapi saya banyak belajar dari beliau untuk, menjadi perempuan itu yang mandiri gitu. Mhm. Ibu saya ibu saya kebetulan ibu rumah tangga, tapi beliau adalah orang yang, berkarakter keras, berkemauan keras, dan mandiri gitu. Jadi, mmm, misalnya, eee, kalau bapak saya sih bilangnya ibu saya tuh orangnya, tomboy gitu. Jadi karena karena dulu waktu waktu kecil dan sehingga, sampai waktu remaja itu senangnya kayak main layangan, naik ke genteng, naik pohon dan hal-hal seperti itulah. Saya nggak seperti itu sih, tapi, nilai yang bisa diambil dari sini adalah ibu saya itu kemauannya keras gitu. Jadi kalau ingin sesuatu, eee, ya dilakukan selama itu benar Mhm. dan itu juga beliau turunkan ke anak-anaknya gitu. Jadi, mmm, apa namanya, jalankan sesuatu kalau memang itu dianggap benar, lakukan, dan berusaha berdiri di atas kaki sendiri, jangan ngerepotin orang gitu ya. Mmm, tapi juga di sisi lain,
kita juga harus bisa apa ya, bergantung sebagai makhluk sosial gitu. Jadi kita bisa meminta tolong kepada orang lain, tapi bukan berarti merepotkan, melainkan meminta tolong untuk bekerja sama gitu misalnya. Gitu, paham kan? Maksudnya beda kan gitu antara kita bekerja sama dan merepotkan orang lain gitu. Jadi yang maksud Mbak ini seperti yang dimaksud merepotkan orang lain itu mungkin seperti tangan di bawah itu ya, kayak meminta-minta. Tapi kalau yang bekerja sama dengan orang lain itu saling bahu-membahu mengerjakan sesuatu proyek bersama yang nantinya bisa mendapatkan hasil bersama-sama seperti itu ya Mbak? Iya betul, kayak gitu. Okay. Wah, Dan sorry tambah dikit ya. Oke. Tambah dikit, ibu saya karena orangnya mandiri sampai sekarang pun masih nyetir gitu ya di usia 60-an. Wow. Masih nyetir sendiri walaupun emang sekarang harus ditemani karena ada beberapa kondisi kesehatan yang nggak bisa membuat beliau sendirian lama nyetir gitu, capek kan pastinya juga. Dan selain itu juga ya masih ngurusin rumah, di rumah saya juga nggak ada ART. Apalagi sekarang ada cucu juga di rumah, jadi otomatis ibu saya selain ngeladenin bapak juga nemani cucu main gitu dan lain sebagainya, dan masih menjalankan semua itu dengan baik gitu. Ya itu tadi nggak tahu apakah saya mampu menjadi perempuan yang seperti itu. Tapi saya kagum sekali sih dengan kemampuan ibu saya. Ya. Kadang untuk berkeluarga seperti itu masih belum terbayang juga ya Mbak di situasi dan kondisi sekarang ini juga ya. Ya gitu deh Mas. Nah kalau misalkan menurut Mbak sendiri nih, bedanya pengalaman Mbak di Indonesia dan di Portugal. Karena kalau dari mata aku sendiri juga, aku melihat bahwa treatment terhadap wanita di Indonesia itu sangat jauh berbeda dengan yang ada di Portugal. Tapi kalau dari pribadi Mbak sendiri itu seperti apa ya Mbak? Saya nggak tahu apakah bisa bicara ini tentang semua perempuan yang ada di Indonesia gitu ya, karena saya berasal dari Jakarta, di mana otomatis perempuan juga banyak yang berkarir mandiri dan lain sebagainya. Kalau di daerah saya kurang bisa relate gitu ya. Tapi dari apa yang saya alami, misalnya di Indonesia itu perempuan masih kurang bisa merasa aman dan nyaman. Mungkin nggak tahu Mas Irfan punya saudara perempuan nggak? Aku punya sepupu perempuan sih kebetulan. Oke, mungkin pernah dengar kalau ke perempuan dibilang jangan pulang malam-malam, nggak baik, nanti bahaya dan lain sebagainya gitu. Hal-hal seperti itu. Karena kerasa kan, karena nyatanya memang di Indonesia belum terlalu aman untuk pulang malam apalagi sendirian gitu ya. Saya pun umur segini ibu saya masih rewel kalau pulangnya kemalaman. Gitu. Jadi karena terbawa dari mungkin lebih ke kebiasaan selama sekian puluh tahun atau sekian ratus tahun di Indonesia yang belum terlalu kondusif gitu situasinya untuk perempuan. Selain itu juga misalnya di tempat kerja gitu ya, perempuan masih kadang-kadang masih dapat perlakuan yang agak kurang lah gitu. Mungkin nggak semua dan mungkin nggak rata di seluruh Indonesia, tapi yang masih ada komentar-komentar nggak enak misalnya, atau atau joke-joke yang mungkin agak seksis gitu dari rekan kerja laki-laki. Hal-hal seperti itu sih. Sama apa lagi ya? Itu tadi rasa aman, rasa nyaman, dan
support gitu untuk berkembang gitu misalnya. Itu di Indonesia. Eh, di Portugal kalau menurut saya lebih baik sih. Setidaknya saya merasa lebih aman di sini dan lebih nyaman juga. Tapi di sisi lain saya juga belum memasuki dunia bekerja di Portugal ya. Mungkin teman-teman yang sudah bekerja di Portugal bisa lebih paham situasinya. Tapi dari apa yang saya tahu, dari apa yang saya pernah lihat, at least di sini situasinya lebih baik sih. Setidaknya rasa aman dan nyaman itu ada. Gitu. Jadi orang-orang Portugal ini lebih mindful tentang perbedaan gender itu dan berusaha agar tidak membuat seorang wanita itu tidak nyaman di dalam perusahaan seperti itu ya. Dalam lingkungan kerja profesional mereka berusaha untuk tetap profesional tanpa memberikan suatu komentar yang dapat melukai ataupun dapat mengganggu pekerjaan itu sendiri ya Mbak. Bukan berarti nggak ada ya, karena pada dasarnya orang Portugal juga senang gosip ya. sama orang Portugis itu juga senang gosip. Jadi ya ada aja sih tetap komentar-komentar. Hanya saja ketika hidup di Portugal rasa aman di luar gitu, rasa nyaman di luar, rasa kebebasan untuk mengekspresikan diri itu lebih besar sih daripada di Indonesia. Kalau menurut saya. Jadi seorang wanita di Portugal bisa mengekspresikan tentang apa yang dia sukai dan juga ingin berkarya itu juga jauh lebih enak di Portugal karena mereka jauh memiliki rasa kebebasan di sini ya Mbak daripada di Indonesia ya. Tapi kalau di Indonesia juga mungkin masih banyak pemahaman bahwa untuk mengekspresikan diri sebagai seorang wanita itu agak kurang bisa mungkin aku ngelihat apalagi di bagian masyarakat yang agak konservatif agak kurang disupport untuk seorang wanita berekspresikan atau membuat suatu karya gitu ya Mbak. Jangankan berekspresi atau membuat karya ya, bahkan menjadi diri sendiri aja kadang-kadang masih ditekan atau nggak disupport. Ketika kita dalam tanda petik berbeda dari orang lain gitu misalnya. Jadi untuk menjadi diri sendiri aja lumayan susah ternyata ya Mbak kalau sebagai seorang wanita itu. Iya, jadi kalau laki-laki suka bilang perempuan selalu benar, itu nggak benar. Itu salah. Karena nyatanya perempuan sering disalahkan. Gitu. Ini catatan aja sih, intermezzo. Berarti kalau kayak gitu emansipasi dan juga ekualitas gender di Portugal ini salah satu hal yang sangat dipegang teguh ya oleh warga lokal sini berarti ya Mbak? Saya rasa sih ya cukup ya, walaupun believe it or not, Portugal itu sebenarnya negara yang sangat konservatif. Selain karena mereka ikatan agamanya masih kuat, selain itu juga ikatan terhadap keluarga pun sangat kuat. Mungkin kalau punya teman yang orang Portugis bisa lihat bahwa masih normal bagi orang Portugis untuk tinggal bersama keluarganya, bersama orang tuanya gitu, sampai waktu yang tak terhingga. Sama seperti di Indonesia sih. Jadi mereka gitu nggak yang umur 18 sana keluar gitu, cari rumah sendiri, nggak gitu. Dikekep yang ada. Apalagi laki. Laki dikekep di sini? Oh, ini bahkan ini udah jadi rahasia umum ya Mas. Ini walaupun saya kebetulan nggak tinggal dengan laki-laki Portugis di kosan, kebetulan di sini yang orang Portugis perempuan semua. Tapi dari banyak yang saya dengar, itu seorang ibu di Portugal itu nggak akan pernah ngelepas anak laki-lakinya. Jadi anak laki-lakinya tuh dimanja
dimanja sedemikian rupa sehingga mereka nggak bisa ngapa-ngapain Jadi gitu. seperti itu. Iya, jadi kayak dikekep gitu sama ibunya. Wah. Itu mungkin kalau kalau punya teman orang Portugis mesti coba ditanyain deh rasanya kayak gimana. Apalagi Wah, kalau laki. Heeh. kawan-kawan Portugis aku kebetulan yang sudah tinggal di apartemen sendiri sih Mbak. Jadi untuk yang Ah, dari rumah sendiri aku kurang memiliki akses seperti itu. Tapi itu informasi yang sangat baru juga loh padahal buat aku itu. masa? Iya, iya. Di sini soalnya udah banyak bener atau mungkin di utara lebih konservatif daripada selatan, saya kurang tahu ya. Karena Ah, utara kan juga nilai nilai keagamaannya juga lebih kuat ya. iya. Apalagi tempat saya Braga gitu yang notabene ibu kota agama gitu. Ibu kota Oh, agamanya Portugal sejak dahulu kala. Jadi wah. bisa jadi sih di utara sini atau mungkin di daerah yang lebih di dalam gitu, yang lebih jauh dari pantai, mungkin mereka lebih lagi konservatif daripada dekat pantai seperti di Lisbon. Hmm. Tapi ya itu saya beberapa kali dengar hal-hal seperti itu dari guru-guru saya bahkan. Wah, Menarik ya. budayanya beda banget dengan Indonesia ya. Kalau Indonesia kan kebalikannya ya, wanitanya yang benar-benar di dalam rumah. Tapi kalau di Portugal Dipingit sini ya. lakinya dipinjit, Ah, iya. benar. Kalau di sini lakinya yang dipingit. Jadi misalnya misalnya mereka pindah keluar negeri nggak, keluar kota untuk kuliah gitu ya. Nanti Mhm. pada akhirnya weekend pulang bawa baju kotor dicuciin sama ibunya. Ah, Hal-hal seperti itu, terus habis itu nanti balik lagi dibekalin makanan untuk seminggu. Jadi si anak ini udah nggak perlu ngapa-ngapain di tempat kosnya. Semua masih tetap seperti itu. ibu gitu. Ya itu karena peran seorang ibu di Portugal masih sangat apa ya? eh, sangat kuat Presensinya gitu. sangat tinggi itu. Mungkin dalam hal emansipasi bisa dibilang oke, berarti seorang wanita punya peran yang sangat besar gitu ya. Tapi di sisi lain kok ya begini gitu. Iya, Ya gitu iya. deh. Paham, paham, paham. Uh-uh. Ah, ternyata dari Indonesia juga dan di Portugal memiliki perbedaan yang sangat jauh ya, dan pandangan masyarakatnya juga dan juga perspektif dari masyarakatnya masing-masing sendiri mempunyai satu pandangan yang berbeda terhadap laki-laki dan juga perempuan. Dimana kalau di Indonesia masyarakat masih cenderung memiliki pemahaman konservatif terhadap perempuan, tapi kalau di Portugal sini lebih konservatif terhadap kaum laki-laki seperti itu ya Mbak. Ya kurang lebih begitu ya. Tapi sebenarnya di sini juga patriarkal gitu. Maksudnya Ah, laki tetap memegang kendali gitu dalam society gitu, dalam masyarakat. Hanya saja kalau hmm. dalam lingkup keluarga ya seperti yang tadi saya bilang itu aneh Ya, tapi nyata ya. ah, aku sendiri nggak bisa ngebayangin sih antara perbedaan yang jauh seperti itu karena biasanya kita tahu masyarakat kita sendiri seperti apa, dalam laki-laki juga mengurus dalam rumah tangga seperti apa, dan juga wanita perannya seperti apa, dan cenderung mungkin untuk dari Indonesia sendiri cenderung terlalu kaku dalam mengotak-ngotakan perannya seperti itu ya Mbak. Jadi em, kurang bisa melihat bahwa sekarang em, orang zaman juga sudah berubah dan perspektif dan juga taste orang udah berubah juga. Jadi mungkin pandangan-pandangan yang lama itu sudah mulai ditinggalkan sama masyarakat Indonesia dan sudah diganti dengan pandangan-pandangan baru yang memperlihatkan bahwa laki-laki dan juga perempuan kurang lebih sudah sama di mata masyarakat dan juga di dalam keluarga seperti itu ya Mbak. Iya, bisa dibilang begitu. Kan juga ada ucapan bahwa semua manusia sama di mata hukum ya. Iya. Jadi seharusnya ya di masyarakat pun sama.
walaupun memang secara biologis, secara fisiologis memang pasti beda, itu nggak bisa dibantah gitu, laki dan perempuan beda gitu ya. Tapi haknya itu yang bisa kita ubah gitu. Jadi bukan yang fitrahnya laki seperti apa, fitrahnya perempuan seperti apa, dan karena itu emang nggak bisa dibantahkan. Itu memang udah beda dari sananya gitu. Iya, iya. Nah, cuma apa yang bisa kita apa yang bisa kita ubah, apa yang bisa kita setarakan, menurut saya ya marilah kita setarakan gitu. Kita berusaha membuat dunia yang kaotik ini menjadi lebih baik. Menjadi dunia yang lebih equal gitu. Yoi, betul sekali, asik. Waduh, terima kasih banget untuk pesan dan kesannya dari Mbak Yulianti ya. Tanpa terasa kita sudah setengah jam berada Waduh. di dalam podcast ini dan berada di acara Vipolcast kita kali ini, diskusi yang sangat seru dan juga sangat membuka wawasan, dan dari saya sendiri terkadang saya sebagai laki-laki kurang bisa sadar akan hal-hal yang seperti ini juga, dan sekarang saya lebih paham bagaimana perspektif perempuan di mata masyarakat seperti itu. Dan saya sebagai podcaster minta maaf terhadap Mbak Yulianti jika saya ada salah, dan juga untuk para pendengar, saya undur diri sebagai pengisi acara hari ini, dan juga terima kasih banyak untuk Mbak Yuli sebagai narasumber saya. Terima Nama kasih juga sa- sudah diundang. Sama-sama. Maaf dipotong terus. Nggak apa-apa. Nama saya Irfan dan terima kasih telah hadir di dalam acara Vipolcast kali ini, dan kami tunggu di acara selanjutnya. Bye-bye.